Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ular. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir yang telah kami buat. Judul yang kami ambil adalah Katalipsi, yaitu aplikasi berbasis website untuk menangani orang depresi dengan menggunakan kecerdasan buatan. Next. Adapun tim Ular 4 terdiri dari saya sendiri, Fiasani, ada Ilham Pandita Setio, Hafiz Sukma Ardiansah, Muhammad Yakinuddin, dan Muhammad Andi Adil. Yang pertama di sini adalah latar belakang dan rumus asal dari akhir. Latar belakang yang kami ambil adalah depresi ialah gangguan kesehatan kelas utama bunuh diri global. Menurut WHO, depresi merupakan gangguan universal dunia, mempengaruhi sekitar 3,8% dari populasi, 1,5% orang dewasa, serta 5,7% orang dewasa di atas umur 60. Sekitar 280 juta orang di seluruh dunia menderita depresi. Lebih dari 700.000 orang meninggal sebab bunuh diri setiap tahun. Next. Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, itu bisa mempengaruhi penurunan mutu, kondisi hidup serius, dapat mempengaruhi sikap, emosi, serta metode. Diagnosis serta penyembuhan dini ialah hal yang penting yang wajib dilakukan tepat waktu. Oleh sebab itu, butuh adanya suatu sistem kontrol serta deteksi depresi yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang depresi atau tidak. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul Katalipsi, yaitu aplikasi berbasis website untuk menangani orang depresi dengan menggunakan kecerdasan buatan. Adapun rumus masalah yang kami ambil adalah bagaimana psikoterapi dapat memprediksi depresi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua yaitu AI Project Cycle. Dalam AI Project Cycle, kami menggunakan AI Project Cycle yang telah kita pelajari pada program ini, yaitu yang pertama problem scoping, kemudian yang kedua data acquisition, ketiga data exploration, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, dan yang keenam proses deployment. Yang pertama ada problem scoping. Permasalahan yang menjadi topik pada proyek akhir adalah salah satu gangguan mental yang sering ditemui, yaitu depresi. Aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi gejala awal depresi dan memprediksi apakah seseorang terkena depresi. Yang kedua, data acquisition. Dataset yang kita gunakan diambil dari beberapa sumber di internet seperti Kaggle, UCI, dan GitHub dengan mengambil beberapa dataset yang berhubungan dengan depresi. Dari dataset yang diperoleh dilakukan proses pengolahan dataset, yaitu dengan mengambil beberapa kolom yang cocok digunakan untuk proyek akhir ini. Kemudian proses yang ketiga yaitu ada data exploration, merubah nama kolom menjadi huruf kecil, kemudian merubah nilai kolom yang mulanya kategorik menjadi numerik, mengisi baris kosong dengan KNN inputter, menghapus outliers, menghilangkan nilai yang tidak balance dengan metode smooth. Yang keempat ada modeling. Pada aplikasi ini, model yang digunakan adalah model random forest untuk memprediksi apakah seseorang terkena depresi, dan model multinomial naive Bayes untuk digunakan untuk chatbot. Yang selanjutnya ada evaluation. Penulis menggunakan matriks kebaikan F1 score untuk mengetahui apakah model tersebut layak digunakan ataupun tidak. Yang terakhir ada deployment.
Tujuan dari deployment dari proyek akhir kami yang sudah dibuat yaitu untuk membantu seseorang mengenali apakah terindikasi depresi ataupun tidak, serta menolong seseorang menyadari seseorang terkena depresi ataupun tidak dengan beberapa kriteria yang sudah kami tentukan. Kami menawarkan seseorang untuk melakukan tahap curhat supaya mereka merasa terhibur dengan menggunakan chatbot. Kemudian yaitu ada domain yang kita gunakan pada proyek akhir ini. Ada dua domain, yang pertama yaitu data science yang digunakan untuk membuat sistem prediksi. Yang kedua ada natural language processing yang digunakan untuk membuat chatbot. Berikut adalah flowchart atau arsitektur sistem dari yang proyek akhir yang kita buat. Next. Mungkin kita bisa dimulai dengan data science ya. Data science awalnya itu kita akan membuka ini ya websitenya tuh, terus setelah itu kita memasukkan beberapa value atau nilai yang disediakan sama website. Nah setelah itu akan keluar hasil prediksinya, apakah terindikasi depresi, apakah terindikasi tidak depresi. Nah setelah itu user bisa memilih sebuah tombol yang di mana tuh memasukkan nilai, apakah dia ingin memulai prediksi lagi atau tidak. Nah, misal dia ingin memulai prediksi lagi, maka dia akan kembali ke halaman awal yang akan mengisi nilainya lagi. Jika tidak, maka dia akan selesai dalam pastikan web tersebut. Nah, setelah itu untuk chatbot NLP, user itu akan membuka sebuah bagian yang dimana akan memasukkan user ke dalam sebuah chatbotnya, dan akan diminta untuk memasukkan sebuah pesan dan mengirimnya ke dalam aplikasi tersebut. Nah, setelah itu dari sistem akan mendapatkan balasan dari user, dan sistem akan mengolah proses tersebut dan membalasnya dengan sesuai yang diinginkan oleh user. Nah, setelah itu user bisa menginputkan lagi apakah ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang chatbotnya, apakah tidak. Misalnya jika user ingin memasukkan nilai lagi, maka akan mengulang lagi prosesnya seperti yang tadi. Jika tidak, maka program tersebut bisa digunakan. Next. Untuk asetnya sendiri, pertama user akan mengakses aplikasi kami dengan di database server. Nah, setelah itu akan diteruskan lagi ke dalam RESTAPI server, dan setelah itu ke internet akan diteruskan lagi ke RESTAPI servernya. Setelah itu server akan kembalikan lagi ke internet. Setelah itu ke database server, setelah itu ke user web client lagi. Next. Oke, selanjutnya yaitu deskripsi aplikasi. Deskripsi aplikasi. Untuk proyek kami itu deskripsinya yaitu kata lipsi. Kata lipsi itu mempunyai arti dari bahasa Yunani yang artinya depresi. Pemilihan nama tersebut didasarkan fungsi dari aplikasi yang kami buat, yaitu untuk memprediksi apakah seseorang itu terkena depresi atau tidak. Dan kegunaan aplikasi kami itu untuk mengenali gejala dini depresi serta memprediksi apakah seseorang itu terkena depresi atau tekanan mental. Hal ini tuh bermanfaat bagi seseorang untuk mengambil tindakan dan solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan yang mereka alami, terutama pada mental. Berikut deskripsi aplikasi kami atau gambaran dari aplikasi kami yaitu berupa website. Di sisi kiri itu merupakan bagian home atau beranda. Lalu yang sisi kanan itu merupakan hasil dari tes indikasi, yaitu pada opsi yang kedua. Lalu selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, hasil dari proyek kami adalah sebuah sistem yang bisa membantu seseorang itu terkena atau terindikasi depresi atau tidak. Sehingga seseorang yang merasa dirinya terkena mental atau tidak, itu mereka bisa terbantu bahwa mereka itu terindikasi atau tidak menggunakan fitur tes indikasi dan chatbot itu untuk melakukan sesi curhat atau melakukan keinginan atau juga bisa melakukan apa aja sih solusi dan gejala yang ditimbulkan seperti itu. Selanjutnya, sistem akan membutuhkan inputan dari user dengan kriteria pertanyaan yang telah disediakan pada sistem. Nah, untuk yang sebelumnya itu chatbot, yang ini merupakan tes indikasi tadi. Untuk contoh ini yaitu mengalami depresi. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil adalah aplikasi katalipsi dapat memprediksi seseorang terkena depresi atau tidak dengan menggunakan jawaban yang telah diinputkan oleh user. Sistem yang dibangun dapat memprediksi dengan tepat. Sistem telah dilatih menggunakan algoritma rainforest. Next. Yang selanjutnya yaitu user interface. Yang pertama di sini ada menu home yang berisikan nama aplikasi dan juga keterangannya. Terus juga ada menu untuk tes indikasi, apakah seseorang mau melakukan tes indikasi ataupun tidak. Selanjutnya, yaitu hasil dari tes indikasi apakah benar depresi atau tidak. Dan selanjutnya ada fitur untuk chatbot. Kemudian di menu terakhir itu terdapat menu untuk anggota kelompok dari kelompok kita, yaitu ular 4. Di sini kami akan mendemonstrasikan proyek akhir yang telah kami buat. Silahkan untuk Baik, jadi kami akan mendemonstrasikan hasil proyek kami. Ini merupakan website yang kami buat. Langsung saja ke tes indikasi untuk mempersingkat waktu. Di sini saya mengisinya itu secara personal dari kelompok kami. Kalau sudah, ini akan muncul tombol lihat hasil. Nah, berikut contoh yang keluar. Nah, dari pertanyaan yang sudah kami isi, itu bahwa hasilnya tidak terindikasi depresi. Selanjutnya yaitu chatbot. Nah, jadi misal saya ketik, lalu gejala ini gejala dari depresi. Ini saya demonstrasikan secara singkat saja. Ini gejalanya seperti ini. Lalu semisal hanya ingin gejala aja, lalu sudah selesai dari usernya. Dia akan muncul semoga harimu menyenangkan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam penulisan, yaitu bersumber dari jurnal dengan judul Deteksi Depresi dan Kekerasan Pengguna Twitter, dan juga depresi pada remaja, berisi gejala dan bahasanya, serta data yang diambil dari WHO. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.